Asal-usul Banjar Patroman. Asal-usul Banjar Patroman ini diambil dari beberapa sumber yang terkait. Tersebutlah seorang pemuda pengelana yang berasal dari Mataram bernama Adananya. Singkat cerita, dalam perjalanan pengelanaannya, ia terpikat oleh seorang gadis cantik di sebuah kampung bernama Pataruman. Adananya pun melamar gadis tersebut pada ibunya, namun ibunya tidak mengizinkan karena ia mengetahui bahwa Adannya seorang raja dari Mataram. Ia merasa sungkan karena hanyalah rakyat biasa. Gadis cantik tersebut pun akhirnya melarikan diri dari rumah ibunya ke arah barat. Alun-alun kota Banjar tahun 90-an dalam pelariannya, gadis tersebut terjerat arewi di hutan belantara, sehingga kakinya berdarah. Adananya pun terus mengejarnya, dengan mengikuti jejak bercak darah gadis yang menempel pada arewi. Pada saat itulah Adananya menamai daerah tersebut dengan nama Ciberem, karena melihat banyaknya bercak darah pada arewi layaknya air yang berwarna merah. Pada saat Adananya mengejar sang gadis, datanglah seorang pemuda tampan berniat menolong. Pemuda tampan itu pun kemudian mencegat Adananya di sebuah bukit, yang kini dinamakan Tepung Kanjut, yang berarti tempat bertemunya dua orang lelaki. Bertemu dalam bahasa Sunda disebut tepung dan kelamin lelaki disebut kanjut. Di tempat itu, kemudian Adannya dan pemuda penolong tersebut bertarung adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, kemudian Adananya mengetahui bahwa pemuda penolong tersebut bernama Dalem Tambak Baya atau Raden Singaperbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi III. Ia adalah Raja Galuh Kertabumi yang beribu kota di Liung Gunung, yang kini menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Manonjaya. Adapun Adananya adalah seorang ulama penyebar agama Islam dari Mataram yang sebenarnya bernama Kanduruan Pandusaka Sarikusuma yang kelak dipusarakan di situs Pandusaka Batu Lawang. Kembali pada kisah pertarungan Adananya dan Tambak Baya. Di dalam pertarungan itu, kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya, keduanya pun kembali mengejar sang gadis. Sementara, gadis cantik tersebut berlari secepat kilat ke arah tenggara. Kemudian dikejar oleh Adannya dan Tambak Baya. Selama pengejaran, Adananya dan Tambak Baya adu kecepatan berlari dengan kesaktiannya masing-masing. Hingga di suatu tempat, ketika Adananya sedang berdiri, bahasa Sunda, ngadek terkejar oleh Tambak Baya. Sejak itulah tempat tersebut sampai sekarang disebut Pangadegan. Mungkin juga berasal dari kata Pangudagan, yang berarti tempat untuk mengejar. Adapun gadis yang sedang dikejar mereka, sedang beristirahat karena kelelahan. Namun, ketika Adananya akan menangkapnya, Tambak Baya dengan gerak cepat segera menghalaunya. Kedua pemuda itu pun kemudian bertarung kembali. Adannya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni pukulan saketi. Tapi, Tambak Baya dapat menghindar dengan cara menghilang memakai ajian halimunan. Sehingga kelihatannya ngan sajorelat atau hanya sekejap mata. Tempat menghilangnya sosok Tambak Baya itulah, yang sekarang dinamakan Kampong Jelat. Berasal dari kata sajorelat, yang artinya menghilang sekejap mata atau secepat kilat. Sementara itu, gadis yang dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya terus berlari. Kini perjalanannya mengarah kembali ke rumah ibunya. Namun sesampainya di sana ibunya didapati sudah tidak ada. Ternyata ibunya pun turut mengejar saat ia melarikan diri pada saat itu. Dalam pengejarannya, ibunya sempat bertemu dengan Adananya yang sedang kaget melihat Tambak Baya menghilang di Kampong Jelat. Langsung saja ibu gadis tersebut bertanya dalam bahasa Jawa ke Adananya. Petik 2, mana lare? Katanya kepada Adananya. Maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya. Ke sana, ke arah selatan, timpal Adananya. Tempat dialog antara Adananya dengan ibunya sang gadis tersebut, sekarang dinamakan Kampong Mandalari, berasal dari Mandalalare, juga dari ucapan sang ibu, mana lare. Kenapa sang gadis tidak terkejar oleh Adananya dan Tambak Baya? Ternyata gadis tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Ia sebenarnya bukan anak sang ibu, tapi putri dari kerajaan Galuh.